Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Nyimas Nevarima dengan NIM C1123013 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas sedikit jawaban dari beberapa tugas soal pada pertemuan ke-14 pada mata kuliah Cyber Security Management. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana peran AI dapat memodifikasi lanskap kejahatan cyber, baik dari sisi penyerang maupun sisi pertahanan, serta contohnya. Untuk pertama dari sisi penyerang, di sini ada deepfake audio phishing untuk CEO fraud, yaitu penyerang menggunakan model AI cloning suara untuk meniru suara eksekutif tertinggi perusahaan tersebut, serta memerintahkan manajer cabang untuk mentransfer dana ke rekening penipu. Nah, dalam kasus yang nyata ini ada sebuah firma energi di Inggris kehilangan sekitar 220.000 euro karena manajer cabang percaya bahwa instruksi tersebut datang langsung dari CEO perusahaan tersebut yang berada di luar negeri. Nah, teknologi yang digunakan ini memerlukan hanya beberapa detik singkat rekaman suara asli untuk membangun profil vokal yang sangat mirip sekali, lalu memproduksi panggilan telepon otomatis yang sulit dibedakan oleh telinga manusia. Juga di sini metode ini memanipulasi social engineering tradisional serta memperbesar tingkat kepercayaan korban melalui elemen autentikasi suara yang sebelumnya tidak pernah tersedia tanpa campur tangan teknis tinggi. Kemudian untuk sisi pertahanan, di sini ada deteksi anomali real time ala immune system. Di sini perusahaan Darktrace mengembangkan sebuah sistem AI yang mampu mempelajari perilaku normal seluruh aset jaringan, mulai dari pola lalu lintas, penggunaan aplikasi, hingga interaksi protokol, lalu secara otomatis menandai deviasi sekecil apapun sebagai potensi ancaman. Model ini juga menggunakan unsupervised learning untuk menetapkan baseline dinamis dan Bayesian pattern matching untuk menghitung skor keanehan atau anomaly score. Lalu ketika skor keanehan melewati ambang batas, sistem memicu tindakan seperti isolasi endpoint atau pemberitahuan ke tim SOC. Juga sekaligus menyediakan visualisasi heat map pada dashboard XI untuk membantu analis memahami lokasi dan jenis anomali yang terjadi. Juga pendekatan ini efektif untuk menanggulangi insider threat dan zero-day attack karena tidak tergantung pada signature database, melainkan pola perilaku wired. Juga studi eksperimental menunjukkan bahwa deteksi real-time semacam ini dapat menurunkan false positif hingga 30% dibandingkan metode statis tradisional. Dua tantangan utama dalam implementasi AI untuk mendeteksi malware, serta cara mengatasinya. Untuk tantangan yang pertama yaitu AI berbasis machine learning untuk mendeteksi malware sangat bergantung pada ketersediaan data berlabel. Tetapi distribusi malware sangat minoritas atau jauh lebih sedikit dibandingkan sampel mayoritas. Sehingga di sini model cenderung overfit terhadap kelas mayoritas dan gagal mendeteksi malware langka. Juga selain itu, data malware yang berkualitas tinggi sulit diperoleh karena masalah privasi dan legal, serta beragam teknik packing dan enkripsi membuat ekstraksi fitur menjadi tidak konsisten. Sehingga akibatnya performa deteksi terutama recall pada kelas malware menjadi sangat rendah. Untuk solusinya bisa menerapkan smooth atau GAN untuk mensintesis sampel malware baru secara realistis sehingga menyeimbangkan distribusi kelas tanpa memerlukan data asli tambahan. Juga berikutnya meminimalkan beban labeling sambil meningkatkan kualitas dataset malware. Juga berikutnya menggabungkan beberapa model terlatih pada subset data yang berbeda. Juga berikutnya tantangan yang berikutnya yaitu serangan adversarial yang memungkinkan penyerang menambahkan perturbation kecil atau memodifikasi payload malware agar fitur yang diekstrak berubah sehingga model ML atau DL gagal mendeteksi atau false negatif.
Nah, untuk solusi yang bisa diterapkan yaitu yang pertama mengkombinasikan static features atau opcode sequence imports dengan dynamic features. Juga yang kedua menggunakan multimodal ensemble dan detectors heterogen. Misalnya seperti random forest dan neural network untuk memperkecil ruang manipulasi adversarial. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem retraining otomatis pada interval tertentu menggunakan feedback loop dari false negatif atau positif nyata agar menjaga model tetap adaptif terhadap teknik evaluation baru. Soal berikutnya yaitu perbandingan supervised learning dan unsupervised learning serta kapan kedua metode ini cocok untuk digunakan. Yang pertama dari segi perbandingan kebutuhan data. Di sini supervised learning dalam segi kebutuhan data memerlukan dataset di mana setiap instance sudah berlabel atau sudah berlabel normal atau anomali agar model dapat belajar membedakan kedua kelas tersebut. Di sisi lain untuk unsupervised learning dia bekerja dengan data yang mayoritas normal tanpa label eksplisit, lalu mengidentifikasi data yang menyimpang secara statistik. Kemudian dari segi perbandingan metode dan algoritma, di sini supervised learning yaitu dengan contoh algoritma populer termasuk decision tree, supervector machine atau SVM, serta random forest dan neural network yang dievaluasi berdasarkan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk bagian unsupervised learning, di sini menggunakan algoritma clustering, misalnya K-means, DB-scan, serta one class SVM, serta autocoder dan generative adversarial networks atau GAN yang dilatih untuk mengkonstruksi data yang normal. Serta kapan kedua metode tersebut cocok digunakan. Untuk supervised learning, di sini cocok saat tersedia dataset berlebar berkualitas tinggi dan fokus pada serangan yang sudah sering terjadi, misalnya spam filter email atau malware signature detection. Sedangkan untuk unsupervised learning itu digunakan pada lingkungan baru atau dinamis tanpa history label serta untuk monitoring real time di mana pola normal terus berubah, seperti pada Network Behavioral Analytics. Soal terakhir yaitu bagaimana konsep Explainable AI atau XI dan mengapa penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, konsep Explainable AI atau XI adalah rangkaian teknik dan metodologi yang dirancang untuk menjelaskan kotak hitam model machine learning sehingga keputusan otomatis dapat dipahami oleh analis keamanan dan pemangku kepentingan lainnya yang bersifat non-teknis. Tujuan utamanya mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama transparansi, yakni menyoroti fitur apa yang mempengaruhi output model. Yang kedua traceability, yaitu melacak proses pengambilan keputusan model dari input ke output nantinya. Serta responsibility, yaitu menyediakan dasar untuk akuntabilitas ketika keputusan AI berdampak signifikan. Lalu, mengapa konsep explainable AI ini semakin penting untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan nantinya? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan operasional dengan menjelaskan mengapa suatu aktivitas itu dicurigai. Kemudian berikutnya, AI XUA yang mengkategorikan sistem keamanan sebagai aplikasi berisiko tinggi dan menuntut transparansi dan human oversight. Tanpa XI, organisasi berisiko melanggar ketentuan tersebut. Yang terakhir, XI mampu menyediakan visualisasi nilai fitur atau feature importance dan jalur keputusan, sehingga nantinya memudahkan penilaian urgensi dan mitigasi yang tepat. Baik, berakhirlah sudah penjelasan singkat dari saya mengenai pembahasan pada jawaban dari soal tugas ke-14 pada mata kuliah Cyber Security Management. Harapannya semoga pembahasan saya tadi bisa dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.